Berbicara tentang titik berat, kita tahu bahwa setiap benda itu terdiri atas partikel-partikel yang masing-masing memiliki berat. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana sih prinsip titik berat itu pada benda sehingga benda bisa dalam keadaan seimbang. Jadi di sini titik berat itu adalah titik tempat berpusatnya massa atau berat dari benda tersebut. Sehingga nanti benda bisa dalam keadaan seimbang. Atau titik berat itu dikatakan juga titik tangkap dari gaya berat benda. Contoh dari penerapan titik berat itu sendiri ada di dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Yang pertama, coba kita perhatikan. Ini adalah olahraga bela diri atau taekwondo. Nah, dalam olahraga ini untuk mengangkat seseorang itu agar bisa mengangkatnya, kita harus tahu di mana letak titik berat dari orang tersebut. Yang kedua, nah ini ada dalam sirkus. Bagaimana bisa beberapa orang naik di atas satu sepeda namun tidak jatuh. Dan yang ketiga, ini adalah bangunan yang sangat terkenal, yaitu Menara Pisa. Meskipun menaranya miring, namun tetap tidak jatuh. Mengapa bisa seperti itu? Itulah penerapan dari titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Titik berat itu sendiri nanti terbagi atas dua, di mana ada titik berat yang dimiliki oleh benda yang teratur, dan ada titik berat yang dimiliki oleh benda yang tidak teratur. Apa bedanya? Ayo kita simak. Nah, yang pertama, kita akan membahas titik berat benda untuk benda yang teratur. Nanti ini terbagi atas 3. Dimensi 1, 2, dan 3. Yang pertama, ada titik berat benda homogen yang berbentuk garis. Oke, garis lurus ya nak. Maka kalau sudah garis, maka yang kita ambil nanti adalah panjangnya. Nah, jika nanti di soal, di koordinat sumbu X dan Y, terdapat beberapa garis, lebih dari 1 ya, maka nanti kita bisa cari koordinat titik berat keseluruhannya, yaitu X0 dan Y0-nya. Oke nak, maka kita cari X0-nya itu, di mana panjang garis yang pertama dikali dengan titik berat garis pertama di sumbu X, karena ini tadi X0, ditambah panjang garis yang kedua dikali titik berat di sumbu X untuk garis yang kedua. Demikian seterusnya sampai ada berapa banyak garisnya. Dibagi dengan panjang garis pertama ditambah panjang garis kedua sampai seberapa banyak juga garisnya. Atau dapat kita buat adalah resultan dari titik berat masing-masing garisnya. Demikian juga Y0. Namun di sini yang kita pakai adalah titik berat di sumbu Y-nya. Nah, itu tadi ya untuk garis. Nah, di sini ternyata titik berat bidang homogen yang berbentuk garis itu ada beberapa bendanya ya. Di sini Ibu buat dalam bentuk tabel. Yang tadi kan yang kita bahas adalah garis lurus ya, di mana letak titik beratnya itu adalah setengah dari panjang garisnya. Oke. Kemudian ada yang kedua busur lingkaran. Nah, di sini letak titik beratnya itu Y sama dengan R dikali tali busur AB per busur AB. Yang ketiga ada busur setengah lingkaran. Maka nanti letak titik beratnya di Y-nya itu adalah 2R per V. Di mana tadi untuk busur lingkaran dan busur setengah lingkaran, R-nya itu adalah jari-jari
lingkarannya. Jadi nak, nanti kalau ada jumpa soal garisnya itu berbentuk busur lingkaran ataupun busur setengah lingkaran, maka letak titik beratnya itu lihat rumusnya yang di tabel ini. Oke, paham sampai sini? Nah, kita masuk ke yang kedua, dimensi 2. Di sini, titik berat benda homogen yang berbentuk bidang, ya, atau nanti kita pakai yang luasnya, namanya udah dimensi 2 atau 2 dimensi. Contohnya itu apa aja kalau dimensi 2? Ada persegi panjang, ada segitiga, ada jajar genjang. Banyak lagi anak yang dimensi 2, yang bidang. Nah, kalau koordinat titik beratnya itu sama halnya dengan garis untuk rumusannya, namun yang kita pakai di sini adalah luasnya, bukan lagi panjang garis. Ya, sehingga nanti dirumuskan di sini bahwa untuk mencari X0 dan Y0-nya, X0-nya itu adalah luas bangun yang pertama atau A1 dikali dengan titik berat bidang untuk yang bidang pertama di sumbu X. Oke nak, ditambah luas bidang yang kedua dikali dengan titik berat bidang tersebut yang di sumbu X. Oke, demikian seterusnya untuk berbagai macam bidang. Ya, seterusnya untuk beberapa bidang. Jika nanti terdapat di sumbu X dan Y beberapa bidang. Oke, demikian juga untuk Y0-nya. Ya, di mana luas yang pertama dikali titik berat yang berada di sumbu Y untuk bangun yang pertama, ditambah luas yang kedua dikali dengan titik berat bidang kedua di sumbu Y, dan seterusnya sampai beberapa bidang yang ada di sumbu tersebut. Oke, nak? Nah, sama halnya dengan garis tadi, nak. Ternyata di sini sudah ada ketentuannya untuk benda yang berdimensi 2 tadi. Nah, di sini Ibu buatkan dalam tabel juga. Jadi titik berat bidang homogen dimensi 2 ini untuk beberapa benda sudah ditetapkan rumusannya untuk letak titik beratnya. Contohnya apa? Contohnya pertama segitiga. Nah, di sini letak titik berat untuk Y0-nya itu adalah sepertiga dari tingginya, nak. Ya, sepertiga dari tingginya. Kemudian jajar genjang atau belah ketupat atau busur sangkar, persegi panjang, ya. Y-nya itu adalah setengah dari tingginya juga. Oke? Kemudian ada lagi nanti yang lainnya. Nah, yang lainnya itu yaitu satu, ada juring lingkaran. Di sini Y-nya itu, letak titik berat di sumbu Y-nya itu sudah ditentukan 2/3R dikali tali busur AB per busur AB. Kemudian ada untuk setengah lingkaran. Ya, ini masih luas ya, nak, namanya setengah lingkaran. Y-nya itu 4R/3V. Oke, nak. Nah, di beberapa soal nanti akan ketemu kasus dengan bidang namun berbentuk selimut. Nah, itu masih termasuk dimensi 2 ya, nak, berbentuk selimut. Ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya kulit prisma. Ya, kulit prisma. Di sini dia letak titik beratnya itu pada garis tengahnya. Ya, pada garis tengahnya. Kemudian Y-nya itu adalah setengah dari panjang sisi tegaknya itu. Oke, nak. Yang kedua ada kulit silinder tanpa tutup. Nah, ini lagi kulit ya. Di sini Y-nya itu, Y0-nya itu adalah setengah dari tinggi silindernya. Kemudian yang ketiga ada kulit limas. Keempat ada kulit kerucut. Kelima ada kulit setengah bola. Ya, bisa kita perhatikan masing-masing di tabel yang sudah Ibu buat di PowerPoint.
Jadi ketika ada jumpa soal yang berbentuk selimut ruang, ya, misal tadi kayak kulit prisma, kulit silinder, itu ya, ini sudah ada ketetapan untuk titik berat di Y-nya. Jadi tidak sembarangan lagi. Langsung kalian pakai rumusan yang ini, nak. Oke, kita masuk yang ketiga. Ada titik berat benda homogen yang berbentuk ruang. Nah, kalau udah berbentuk ruang, berarti ini adalah dimensi 3 atau 3 dimensi. Sama aja ya. Nah, contohnya itu apa? Banyak ya. Contohnya itu ada kubus, balok, kerucut, limas, silinder, bola. Ya. Jadi di sini karena dia sudah berbentuk ruang, nak, yang kita pakai itu kalian gantikan saja. Kalau tadi di garis itu panjangnya, kalau tadi dia di bidang atau luasan itu adalah luasnya. Nah, kalau di ruang kita pakai apanya? Volumenya. Ya. Ya udah, kalian gantikan aja tadi si luasnya itu menjadi volume. Oke, nak? Gampang ya rumusannya ya. Maka untuk mencari X0 dan Y0-nya sama halnya dengan garis dan sama halnya dengan luas, hanya gantikan saja dia menjadi volume. Nah, di ruang ini juga ada beberapa benda yang sudah ditentukan letak titik beratnya juga. Ya. Bisa kita lihat dalam tabel ya, nak. Ya, di sini yang pertama itu ada prisma pejal. Ya. Biasanya itu nanti kalau dimensi 3 ini berhubungan dengan yang namanya pejal, baik silinder pejal, prisma pejal, ya, limas pejal, kerucut pejal, setengah bola pejal, ya, banyak ya, yang penting berhubungan dengan pejal nanti banyak itu. Oke, kemudian untuk yang prisma pejal, letak titik beratnya itu dapat kita lihat di tabel itu setengah dari panjang sisinya ya, nak. Silinder pejal juga setengah dari tinggi silindernya. Nah, ini dia lagi sisanya. Ini lagi ada yang limas pejal, ya. Semua ini coba lihat di tabelnya, nak. Ini yang pejal ya. Oke, ada limas pejal. Y-nya itu 1/4 dari tingginya. Ada kerucut pejal. Y-nya itu 1/4 dari tingginya. Ada setengah bola pejal. Y-nya itu 3/8 dari R-nya, jari-jarinya. Nah, jadi, nak, di dimensi 3 ini, ya, coba nanti diperhatikan di soalnya itu, karena nanti dia selalu di sumbu Y. Ya, di sumbu Y. Karena nanti di sumbu X-nya itu, sumbu simetrinya itu, bendanya itu terletak pada sumbu Y. Tidak pada sumbu X nantinya. Ya, makanya ini di tabel ini semua rata-rata di sumbu Y. Tidak seperti yang di garis tadi. Ya, itu dia bedanya. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi ada titik berat untuk benda yang teratur. Sekarang kita masuk ke titik berat benda yang tidak teratur. Contohnya apa? Ayo coba kita perhatikan di sini. Ada gambar-gambar yang Ibu buat. Yang pertama itu ada patung gajah ya, nak. Yang kedua itu ada apa, nak? Mobil main-mainan ya. Yang ketiga ada apa ini? Ayo, ini yang sering dimain-mainkan anak-anak sekarang ini. Ada slime-nya. Nah, coba kita perhatikan bentuknya. Teratur tidak? Enggak. Ya, tidak teratur, tidak seperti yang tadi ada limas, ada kerucut dan lain-lainnya. Itu masih teratur. Ini tidak. Nah, bagaimana kita mencari titik beratnya? Nah, ayo coba diperhatikan sketsa yang Ibu buat. Ya. Coba itu yang warna orange kecoklatan itu, itulah bendanya, nak. Coba itu bayangkan itu benda yang tidak teratur. Ya. Sehingga nanti untuk menentukan letak titik beratnya itu, benda itu dapat dibagi atas sejumlah partikel-partikel kecil dengan beratnya masing-masing. Ya. Jadi bisa kalian bagi beberapa bagian.
Misalnya kalian ambil di titik berat yang pertama. Titik berat yang pertama mau kalian buat di X4. X4 Y1. Nah, atau titik berat yang kedua. Titik berat yang kedua kalian mau ambil di X2 Y2. Atau titik berat di W3. Maka nanti terserah kalian ambil berapa, tapi sejajarkanlah dia yang X dan Y-nya. Kalian ambillah, kalian tarik dari partikel-partikel itu X dan Y-nya, nak. Ya, tidak boleh sembarang ya. Maka nanti untuk menentukan letak titik beratnya itu, X0 dan Y0-nya itu, nah karena tadi kalian sudah menentukan beratnya masing-masing partikelnya, maka untuk menentukan X0 dan Y0-nya itu gantikan saja dia menjadi berat. Ya, W. Kalau tadi dia pada yang sebelumnya ada luas, ada volume, ini gantikan dia menjadi berat. Maka nanti kalau menjadi berat, kalau yang diketahui masanya, maka nanti berat itu adalah massa dikali gravitasinya. Oke, ini dia untuk yang benda yang tidak teratur. Yuk, kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham lagi ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, ada contoh soal titik berat garis. Yang menjadi pertanyaannya di sini, sudah diberikan gambar ya nak. Yang menjadi pertanyaan adalah, di mana letak titik berat bangun seperti gambar di bawah ini? Nah, ini tadi yang Ibu katakan, ada beberapa bangun, ada beberapa garis ya yang diletakkan pada koordinat X dan Y. Coba kita perhatikan soalnya ada L1 sepanjang 2 sampai 2 dan 4 berarti 2 tambah 4 6. Berarti L1-nya nanti A6, L2-nya A4, L3-nya A6, L4-nya A4. Berarti yuk langsung kita kupas saja. Kita bahas agar lebih paham. Nah, ini dia sketsanya tadi ya. Ini di sini digambarkan lagi sketsanya supaya lebih jelas. Karena di sini dibuat skalanya 1 sampai 8 untuk X, 1 sampai 7 untuk Y. Ya, sudah pas ya dengan gambar yang tadi ya. L1-nya itu 6, L2-nya itu 4, L3-nya itu 6, L4-nya itu 4. Oke. Maka titik berat masing-masing garis itu berada di tengah-tengah garis. Di tengah setiap garis. Tapi ingat, ya, ingat, kalau dia nanti tidak berasal dari pusat atau dari 0, koordinat 0,0, maka nanti kalian harus tambahkan. Ya, tambahkan dari mana titik itu berasal. Misalnya nanti dia dari 3, berarti kalian harus tambahkan 3. Seperti itu. Ya. Dan lihat, garisnya itu sepanjang sumbu apa? Misalnya di L1 ini. L1 ini kan dia sepanjang sumbu X ya nak, horizontal. Maka nanti di sini yang memiliki titik berat itu adalah si X-nya. Si Y-nya tidak ada. Oke, paham sampai situ? Paham ya? Oke, mari kita bahas satu-satu. Nah, L1-nya tadi 6? Iya, 6 ya. X1, ayo kita lihat X1-nya nak. Nah, di L1 ini, dia garisnya itu sepanjang sumbu X. Maka sepanjang sumbu X ini, letak titiknya itu adalah setengah dari panjang garisnya. Setengah dari 6 adalah 3. Y-nya, ayo, dari titik 0 berapa dia? 3 juga ya nak. Oke, paham di sini? Yuk kita lanjut lagi, biar makin paham. Nah, L2, ayo kita lihat L2-nya nak. Nah, ini dia. L2-nya ini sepanjang sumbu apa yuk? Sumbu Y ya. Sumbu Y. Berarti nanti yang disetengahkan itu adalah sumbu Y-nya ya, bukan X-nya. Oke, berarti X-nya dari koordinat 0 ke si garis L2 ini. 0 ke 2. Berarti 2 X-nya. Y-nya tadi udah setengah dari panjang garisnya, setengah dari 4. Nah, ini dia yang Ibu bilang nak. Kalau dia tidak berasal dari titik koordinat 0,0, maka kalian harus tambahkan. Nah, dia mulai dari 3, skala 3, maka kalian harus tambah 3. Tapi ingat, disetengahkan dulu baru ditambahkan. Jangan ditambahkan baru disetengahkan, itu salah. Oke?
setengah dari 4 itu 2 ditambah 3 jadi 5. Gitu dia seterusnya, nak. Yuk, L3. L3 6 ya. 3 ya 6. Nah, ini sepanjang sumbu Y. Maka kita yang setengahkan adalah Y-nya nanti. Nah, X-nya dari 0 ke 6. Berarti X3-nya itu 6. Y3-nya setengah dari panjang garisnya. Setengah dari 6, 3. Berasal dari 0,0? Iya, Bu. Berarti kita nggak perlu tambahkan lagi. L4-nya. L4-nya, ayo panjangnya adalah 4. Ini sepanjang sumbu apa? Sepanjang sumbu X. Berarti yang kita setengahkan adalah X-nya. Setengah dari 4, 2. Nah, ini tidak berasal dari 0, nak. Tapi dari 4. Ini bisa dilihat garis putus-putusnya di situ ya, nak. Oke. Maka ditambah 4. Setengah dari 4, 2 tambah 4, 6. Untuk Y-nya adalah 6. Nah, kalau sudah dapat yang itu, nak, tinggal masukkan ke rumus, gampang kan? Iya, gampang. Kalau sudah kelas 11 udah bisa ya menghitung seperti ini ya. Tinggal masukkan ke rumus kita tadi yang untuk garis apa? X0 sama dengan L1 X1 tambah L2 X2. Berapa banyak garisnya? 4. Berarti sampai L4 X4. Oke? Ya udah, masukkan aja yang tadi. Dapatlah dia 4,3. Untuk Y-nya juga seperti itu. Masukkan aja L1 Y1, L2 Y2 sampai L4 Y4. Oke, kita masukkan angkanya yang tadi, bisa dicek lagi nanti ya, nak, pas apa enggak perhitungannya ini. Dapatlah dia Y0-nya itu 4 cm. Maka nanti koordinatnya X0, Y0 adalah 4,3,4. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua. Ini untuk titik berat berbentuk bidang. Ya. Ayo, pertanyaannya adalah, tentukan koordinat titik berat bangun luasan seperti pada gambar di bawah ini. Ayo, coba kita lihat gambarnya, nak. Kayak apa ya? Kayak rumah kaca dia ya. Efek rumah kaca kurang nak. Oke, coba lihat. Itu gabungan dari bangun apa dan bangun apa? Iya, segitiga dan persegi panjang. Di sepanjang sumbu X dan Y. Berarti ada nanti 2 bangun ya. Yuk kita bahas saja biar lebih lengkap. Nah, ini dia, Ibu gambarkan lagi bangunnya, nak. Ya, coba kita lihat bangun yang ini. Di sini kita bagi bangun itu menjadi beberapa bagian. Ya, kalau memungkinkan paling dikit lah. Jangan, bisa kalian bagi banyak gitu kan. Misalnya si persegi panjang ini kalian bagi lagi menjadi si persegi gitu. Tapi capek kita. Langsung yang paling dikit. Berarti di sini ada 2 bangun ya. Persegi panjang dan segitiga. Maka yuk langsung kita cari aja di sini, Bu, buat bangun yang pertama itu adalah si segitiga. Ayo, luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi, Bu. Oke, setengah kali alasnya berapa? Ayo, dari 0 ke 16 ya. Berarti setengah dari 16. Tingginya, ayo, tingginya 10 kurang 4, 6. Ya, berarti 8 kali 6, 48. Pas ya, nak? Ini nggak ada satuannya dibuat ya. Oke, untuk luas yang kedua, ayo luas yang kedua persegi panjang. Ayo mudah kali ya, panjang kali lebar berarti 16, panjangnya lebarnya 4, berarti 16 kali 4 adalah 64. Nah, kita cari yuk titik beratnya masing-masing bangun tersebut. Nah, untuk yang bangun pertama, maka titik beratnya itu nanti Z1. Coba kita lihat Z1 di situ, nak, di bagian tengahnya itu. Nah, coba kita ingat tadi, Ibu tadi ada nyampaikan nggak di tabel itu untuk yang segitiga? Ada ya? Iya, ada, Bu. Oke. Oke. Jadi X-nya, coba kita perhatikan. X-nya adalah setengah dari panjangnya si alas. Ya. Alasnya dong. Karena yang sepanjang sumbu X itu kan alasnya. Ya kan? Maka setengah dari 16 adalah 8. Nah, untuk Y-nya, ayo tadi di tabel Y-nya itu berapa? Sepertiga dari
tinggi. Inilah dia kegunaan tabel tadi, nak. Ya. Kalau sudah ada ketentuannya seperti itu kayak segitiga, maka kita gunakan yang rumusan di tabel. Ya, berarti Y-nya setengah dari tingginya berarti setengah dari tingginya tadi 6 ya. Setengah dari 6 gitu ya. Setengah dari 6. Nah, coba lihat. Ini mulainya dari koordinat 0 enggak? Enggak, berarti kalian tambahkan lagi dia. Mulainya dari mana? Dari si 4. Berarti 4 ditambah 2 adalah 6. Gampang kan, nak? Iya, kayak gitu terus nanti ya. Kalau tidak mulai dari 0, kalian harus tambahkan. Ingat, jangan lupa. Ingat, tapi dikalikan dulu baru ditambahkan. Oke, lanjut yang kedua. Untuk bangun yang kedua tadi persegi panjang, maka titik beratnya di sini buat Z2. Oke, X-nya sama dong. Sama yang segitiga tadi, orang alasnya sama. Sama panjangnya si persegi panjang. Ya kan? Berarti X2-nya adalah 8. Maka Y2-nya, ayo, Y2-nya. Ada nggak tadi persegi panjang di tabel? Ada ya? Yang gabungan dari jajar genjang, belah ketupat, bujur sangkar, sama persegi panjang itu Y-nya sama, yaitu setengah dari tingginya. Ya, setengah dari tingginya berapa? 4. Ya. Maka setengah dari 4 adalah 2. Nah, maka kalau sudah dapat seperti tadi, nak, udahlah gampang kali kan? Tinggal masukkan lagi ke rumus yang tadi. Ya, berarti X0 sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2. Tadi bangunnya ada 2, berarti 2 lah yang kita pakai. Oke, masukkan angka-angkanya tadi. Masukkan, udah dimasukkan, dieksekusi, dapatlah dia X0-nya itu 8. Oke, nak? Kemudian Y-nya juga kita masukkan angkanya yang kita dapat tadi, kita eksekusi, dapatlah 3,7. Kalau hitung menghitung sudah tahu ya, nak? Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ini contoh soal titik berat berbentuk ruang. Jadi masing-masing apa tadi Ibu buat contoh soalnya ya. Oke, yuk kita baca soalnya. Katanya ada sebuah silinder pejal yang tingginya 2R. Bagian bawahnya itu berongga dengan bentuk setengah bola. Di atas silinder tersebut ditempatkan setengah bola pada rongga alasnya seperti pada gambar. Tentukan titik berat dari susunan benda tersebut. Ya, tadi ini ruang. Berarti ruang nanti sepanjang sumbu Y. Oke, nak? Nah, ini katanya tadi dibolongi. Dibuat rongganya setengah bola, baru dipindahkan ke atas. Ya, kurang kerjaan kalian, nak. Tapi inilah, yuk mari kita hitung. Katanya tinggi silindernya itu 2R. Sedangkan jari-jari setengah bola itu adalah R. Nah, ini Ibu buatkan lagi ya, nak, gambar sketsanya ya. Oke. Nah, di sini Ibu bagi-bagi lagi dia bangunnya. Kayak yang tadi yang di dimensi 2, ya. Di sini Ibu buat bangun yang pertama itu adalah setengah bolanya, setengah bola yang di bawah. Ya. Salah. Setengah bola yang di atas maksud Ibu. Setengah bola yang di atas, yang kedua silindernya, yang ketiga setengah bola yang di bawah pada alas. Ya, nak? Atau bisa dilihat itu gambarnya kalau yang di atas itu Z1 Ibu buat titik beratnya. Untuk yang kedua yang silinder Z2, untuk yang ketiga Z3. Itu dia yang membedakannya. Ruangnya maksud Ibu ya. Oke. Nah, oke, nak. Ini perlu diingat volumenya. Ini memang agak sedikit rumit kalau ruangnya. Jadi untuk volume setengah bola itu adalah 2/3 VR pangkat 3, nak. Untuk volume silinder 2 VR pangkat 3 juga. Untuk volume setengah bola 2/3 VR pangkat 3 juga. Ya, yang beda di sini cuma silinder. Oke. Nah, karena tadi Ibu bilang sepanjang sumbu Y dia, maka yang kalian cari adalah Y-nya aja. Ya, tidak perlu X-nya, nak. Oke, nak? Oke. Nah, coba lihat. Y1. Dapat dari mana itu, Bu? Aku bingung, Bu. Iya, sama lah, nak. Oke, coba kita lihat, nak. Ini kan tadi yang pertama ya, yang bangun atas ya.
maka ini nanti terjadi pengurangan jari-jari. Nah, tadi di tabel yang Ibu berikan untuk ruang setengah bola pejal, Y-nya itu 3/8R, nak. Ya, 3/8R. Jadi ini karena tidak mulai dari titik 0 koordinat 0, maka nanti harus ditambah 2R. Ya, harus ditambah 2R. Kemudian untuk yang di tengahnya, Y-nya itu adalah R dikurang 3/8R. Maka dapatlah dia 21/8R. Nah, untuk yang kedua silinder. Silinder itu kan, ayo apa diingat, setengah dari tingginya. Tadi tingginya 2R ya. Berarti setengah dari 2R adalah R. Yang ketiga, karena dia sudah berasal dari koordinatnya 0, maka dia langsung aja 3/8R. Nah, kalau sudah dapat yang itu, ayolah nak, langsunglah kita buat nak. Kita eksekusilah langsung biar selesai ya. Oke, maka kita dapat cari X0 dan Y0-nya. Oke, X0-nya udah wajib 0 karena sumbu simetrinya itu terletak pada sumbu Y. Nah, untuk Y0-nya, ingat tadi ada yang berongga ya. Berarti nggak semua ditambahkan. Nah, perlu diingat, tidak semua ditambahkan, nak. Kalau dia nanti seperti ini kasusnya, dia kosong berongga, maka nanti untuk yang ruang ketiga itu harus dikurang. Ya. Maka di sini V1 Y1 ditambah V2 Y2 dikurang V3 Y3. Untuk yang di bawahnya juga V1 ditambah V2 dikurang V3. Oke, tinggal masukkan, nak. Kalian lah yang menghitung itu. Kalian sudah kelas 11 SMA. Berarti sudah tahu menghitungnya. Dapatlah dia 7/4R. Karena R-nya tidak dikasih tahu berapa angkanya, nilainya, maka cukuplah sampai di sini bahwa Y-nya itu adalah 7/4R. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini mengenai titik berat. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk diulangi di rumah ya.